Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, hari ini kita akan belajar desain grafis percetakan. Hari ini kita akan membahas apa sih itu nirmana. Mungkin teman-teman semua sudah penasaran banget ya, apa sih itu nirmana dan apa sih kegunaan kita belajar nirmana. Mungkin teman-teman banyak yang masih belum paham ya, apa sih fungsi dari nirmana dan unsur-unsur nirmana, ngapa sih kita harus belajar nirmana. Oke, sedikit. Nirmana ialah dasar dari pembelajaran seperti pembelajaran arsitek, seni, desain komunikasi, terus komunikasi visual, desain interior, multimedia, dan banyak pembelajaran lainnya ya. Jadi kata nirmana itu tuh terdiri dari dua kata, yakni nir dan mana. Nir itu adalah tanpa atau tidak, dan mana itu berarti bentuk, arti atau makna. Dari kedua ini mungkin teman-teman masih bingung ya, apa sih nir tuh apa sih gitu loh, mana tuh apa sih. Oke, kita lanjut. Jadi nirmana itu segala sesuatu yang awalnya tidak memiliki arti, bentuk, dan makna yang bisa merupakan khayalan, angan-angan, sesuatu hal yang tidak tampak, dan atau sesuatu hal yang abstrak, dan dapat diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan prinsip dan asas. Kayak mungkin di sini sudah tahu ya, nirmana itu adalah tidak tampak, berarti berupa khayalan. Oke. Jadi nirmana itu penciptaan rupa atau visual. Oke, kita lanjut. Nah, bagi teman-teman yang belajar desain grafis percetakan atau mungkin nggak tahu ya, apa sih kegunaan dari belajar nirmana ini. Nah, jadi ini ada tujuannya kita belajar nirmana. Yang pertama yaitu melatih kepekaan artistik agar memiliki visi seni tinggi. Nah, yang kedua yaitu melatih keterampilan teknis dalam seni dan desain. Dan yang ketiga yaitu melatih pemahaman bahasa rupa, garis, tekstur, bidang, dan warna. Nah, seseorang desain grafis itu ataupun anak multimedia harus bisa menjadi sesuatu yang harus bisa menjadikan sesuatu yang abstrak ya atau tidak nyata itu tuh menjadi nyata gitu loh. Nah, dan dengan nirmana kita bisa melatih rasa kita dalam menciptakan karya seni itu sendiri jadi nyata gitu loh. Jadi menurut keilmuannya, nirmana itu adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seni seperti titik, warna, bidang, ruang, dan tekstur yang menjadi satu kesatuan yang harmonis seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jenis-jenis nirmana itu ada dua ya, nirmana dwimarta atau dua dimensi. Yang kedua yaitu trimarta, yaitu bisa disebut dengan tiga dimensi. Untuk nirmana dwimarta itu adalah dua dimensi, bisa dilihat ya di layar. Itu tuh merupakan suatu objek gambar yang memiliki panjang dan lebar dalam satu bentuk papar atau datar. Nah, nirmana ini tidak memiliki kedalaman atau ketebalan, namun terdapat kesan ruang volume seperti ilusi kedalaman tidak teraba ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu trimarta, yaitu di tiga dimensi. Nah, untuk trimarta ini ialah biasanya tuh menggunakan media yang ada di sekitar kita, seperti nirmana dari kertas, terus nirmana dari bahan sedotan, terus ada dari sumpit dan kayu dan lain-lain ya, seperti contoh di gambar di depan di layar. Jadi perbedaan dari jenis nirmana ini sudah nampak ya, dimensi dwimarta dan trimarta. Dua dimensi itu berarti tidak jelas gitu ya, tapi lebih bervolume gitu loh.
Tapi kalau untuk 3 dimensi itu lebih nyata seperti itu. Oke, kita masuk. Ini adalah proses dalam pembuatan baju. Dalam pembuatan baju di sini ada contohnya. Nirmana itu seperti kalau kita membuat baju itu ya, dalam pembuatan prosesnya itu langsung jadi biasanya. Nah, tapi dalam proses aktivitasnya kita harus lalui, yaitu pertama kita harus menyediakan kapasnya dulu gitu loh, atau bakunya, terus diubah menjadi benang, dan selanjutnya setelah diubah menjadi benang maka kita olah lagi menjadi sebuah kain, dan selesai diolah menjadi kain maka kita olah menjadi baju. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya yang harus kita lalui dalam proses dalam pembuatan baju. Nah, sama halnya dengan proses pembuatan visualnya gitu loh. Seperti halnya ya, sama banget ya. Nah, di sini ada proses visualnya. Yang pertama yaitu ada titik. Nah, berarti ada nirmana titik, yaitu menjadi satuan terkait pada gambar gitu loh. Jadi hanya satuan-satuan. Jadi awal frame pertama tuh ya emang berupa dari titik-titik dulu gitu loh. Maka dan diubah lagi menjadi nirmana garis. Nah, diperbesar lagi nih garisnya gitu loh. Nah, selanjutnya diubah lagi menjadi nirmana bidang seperti itu. Nah, seperti di layar ya. Nah, selesai diubah menjadi bidang, terus memiliki volume dan dimensi. Nah, volume dan dimensi, dan terakhir diberi warna, diperindah ya, diberi warna dan diberi cahaya, maka ia akan menjadi tekstur, warna dan tekstur. Seperti gambar nomor 5. Itulah perubahan dari visual gambar ya, yang frame-frame foto yang biasa kita lihat ya gitu loh. Tapi ini loh, dia ada prosesnya gitu loh. Mungkin teman-teman bisa ngelihat printer, ada printer ngeprint gitu loh. Mungkin teman-teman pas lagi printer ngeprint bisa ngelihat gimana ya proses dia bolak-balik gitu ya. Pasti warna kuningnya dulu ya keluar ya. Selesai warna kuningnya, nanti dibaliknya lagi warna birunya, dibaliknya lagi warna merahnya, seperti itu. Jadi menjadilah gambar yang sesuai dengan input yang kita masukkan, seperti itu. Nah, jadi ketika semua komponen tersebut ditata, maka terjadilah visual ini gitu loh. Nah, nirmana ini untuk desain grafis, fotografi, fotografi artistik dan bidang lainnya ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman mikirnya apa sih fungsi dan manfaatnya kita belajar dari nirmana? Apa sih ngapa sih kita harus belajar ya gitu ya nirmana? Rasanya tuh nggak, apa sih gunanya gitu, ngapa nggak langsung eksekusi aja sih gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, sudah saya bilang sebelumnya. Mungkin fungsi dari nirmana ini ialah sebagai acuan dasar. Jadi nirmana itu adalah sebuah acuan dasar kita yang bisa digunakan dalam proses merancang suatu karya, dan karya itu bisa menjadi indah dan bagus kalau kita menggunakan unsur-unsur atau prinsip pada nirmana. Nantinya kita akan mendapatkan suatu karya yang komposisi yang bagus dan indah. Nah, bukan hanya karya yang dan gambar yang biasa-biasa saja gitu loh. Jadi lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, estetika dapat juga, jadi kita bisa dapat estetiknya, dapat juga pesannya yang akan kita sampaikan gitu loh dari sebuah gambar yang kita buat, seperti itu. Nah, mungkin untuk unsur-unsur nirmana dan prinsipnya mungkin minggu besok akan saya bahas. Oke, sekian materi untuk pengenalan nirmana. Besok kita lanjutkan lagi dengan materi lain, yaitu tentang unsur nirmana dengan video selanjutnya. Nah, untuk sekian dalam video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.